Ketika saya mengambil S1 saya di Makassar, saya hampir tidak diterima oleh seluruh umat Islam di Makassar. Karena yang mereka lihat adalah rambut dan warna kulit saya. Bahkan saya ketika awal tiba di Makassar, saya mau menuju sholat subuh. Ketua DKM itu karena belum kenal dengan saya, dia tanya, "Kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Begitu saya tiba di masjid, beliau menyampaikan kepada orang di masjid bahwa awasi orang itu. Saya tidak tahu, begitu saya datang menyapa dengan salam, tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Saya wudhu diawasi, bahkan sholat duhur, asar, maghrib, isya saya pun diawasi. Begitu saya pulang sholat isya ke tempat kos, datang ketua RT saya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa?" "Hari ini warga di sini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Saya disuruh ketua DKM ke sini bawa Quran. Kalau Anda sudah baca Quran, maka saya akan mengatakan Anda seorang Muslim." Lalu saya bilang, "Saya sholat subuh dari tadi, pagi, subuh, duhur, asar, sampai isya belum ada yang yakin." Dan saya bilang sama Pak RT, "Pak, mohon maaf. Sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu." Alhamdulillah ketua RT saya ternyata tidak bisa baca Quran. Saya bilang, "Pak RT, salam hormat buat ketua DKM. Besok subuh saya akan memimpin sholat subuh." Begitu ketua RT pulang, saya pergi cari tukang cukur. Rambut saya yang keribu itu saya cukur, kasih rapi. Besok pagi jadi imam. Alhamdulillah selama kuliah di Makassar tidak pernah beli makan dan minum. Semua gratis. Karena Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini di timur Indonesia khususnya di kampung halamanku sedang bergejolak. Opini ini akan membuat pandangan buruk. Padahal dari catatan sejarah, Islam sudah tua di sana. Tanggal 17 Juli 1224 Masehi, Iskandar Shah atas perintah Sultan Malikul Soleh melakukan dakwah di sana. Dakwah ini terputus serta di saat kemerdekaan. Akhirnya saya mengambil keputusan setelah pulang dari kuliah, saya mengambil tugas menjadi PNS, pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus saya lakukan? Satu titik. Negeri ini harus diselamatkan dengan dakwah. Saya mencoba pertama kali berdialog dengan salah satu pendeta, namanya Pendeta Alfon. Saya dari masjid ke rumahnya jalan kaki kurang lebih 200 meter. Ketika saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya, saya percepat langkah untuk bertemu dengan beliau. Begitu saya tunduk percepat langkah, segera tiba di halaman rumah. Ternyata saya lihat di halaman rumah tidak ada orang. Ke kiri, ke kanan, ke utara, selatan, barat tidak ada orang. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengetuk pintu. "Selamat pagi." Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. "Pagi, ada apa?" "Mohon maaf Bu, saya mau berjumpa dengan Abang Pendeta Alfon." Istrinya langsung mengatakan, "Mohon maaf Bapak Pendeta tidak ada di rumah." Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang besok pagi, saya datang lagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, saya datang lagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari keempat, saya datang, istrinya keluar menjawab tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari kelima, saya datang, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu tidak ketemu Pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah.
Bulan kedua tetap saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang selamat pagi. Anaknya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan kedua saya datang masih saja istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengancam saya. Anda ini tiap pagi datang ke rumah ini seakan-akan tidak ada pekerjaan lain kecuali datang ke rumah ini. Kami sudah bilang beliau tidak ada di rumah, masih saja mau datang ke sini. Saya pulang besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja sampai di rumah itu. Istrinya keluar melihat saya mengatakan, kau lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya juga tidak bertemu dengan beliau. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan ketiga saya datang lagi selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga, bulan ketiga saya datang. Saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Subhanallah, begitu tiba di rumah sakit mereka memberitahu saya dia ada di kamar nomor 48 dan tadi malam masuk ke rumah sakit ini. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu. Ada penjual buah-buahan di luar sana saya beli, saya bungkus jadi parcel lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Setiba saya di depan pintu kamar itu saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam. Pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya masuk ke dalam rumah, tapi saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Begitu saya lihat kaki istri pendeta, saya turunkan parcel dan saya bilang, selamat pagi bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya cerita dengan istrinya, Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, abang hari ini sungguh luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang ini telah mendidik istri dan anak untuk hari-hari berbohong selama 2 bulan 3 hari. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan buruk ini. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah beliau. Selamat pagi. Subhanallah. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul dakwah saya. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar sampai depan pintu pagar, beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok saya datang dari jam 7.30, saya lanjutkan dakwah saya sampai jam 12. Saya sholat duhur, saya kembali ke rumah itu sampai asar. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari ke-5, Alfon bersama istri dan 7 anak hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tersungkur sujud memuji Allah. Seandainya saya angku dengan agama yang saya anut. Seandainya saya sombong dengan agama yang saya anut. Begitu saya diusir, saya tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Begitu saya dibohongi, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Terima kasih Allah. Engkau telah menanamkan kesabaran itu kepada jiwa yang hina ini. Dan hari ini engkau telah mengantarkan hidayah mereka menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah, satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Saya ada sedikit tabungan sewa rumah yang sedikit besar, saya pindahkan mereka untuk